Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Rasmuin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya, Elsa Amani Lutfia, dan saya, Dini Trianingsi dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan tema Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Al-Zarnuji. Materi pertama yang akan kita bahas yakni mengenai Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Miskawih. Biografi Ibnu Miskawih. Nama lengkap dari Ibnu Miskawih yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawih. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah dan wafat pada tanggal 16 Februari tahun 421 Hijriah. Ia mendapat gelar Al-Khazim yang maknanya bendaharawan. Gelar itu diberikan karena ia dipercaya sebagai bendaharawan pada masa Bani Buaihi, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Adid al-Daulah. Ia juga mendapat gelar Bapak Filsafat Etika dan Bapak Psikologi Pendidikan Muslim. Ibnu Miskawih merupakan sejarawan yang pemikirannya sangat jenius. Ia adalah ilmuwan Islam yang pertama menulis filsafat akhlak. Ibnu Miskawih bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga sebagai sejarawan, dokter, ilmuwan, dan sastrawan. Sebagai seorang filsuf akhlak, pemikirannya tentang pendidikan tidak dapat lepas dari konsepnya tentang manusia dan akhlak. Nah, adapun beberapa karya Ibnu Miskawih diantaranya Al-Fawz Al-Akbar, Al-Fawz Al-Asghar, Tartib Al-Sa'adat, Tahzib Al-Akhlaq, dan lain sebagainya. Kerangka berpikir Ibnu Miskawih. Terdapat 3 kerangka berpikir Ibnu Miskawih, yakni pertama konsep manusia. Kata insan merupakan bentuk tunggal, sama dengan kata anas. Adapun insan menurut Ibnu Mazur yaitu diambil dari 3 akar kata, diantaranya anas, anisah, dan nasiah. Pertama, anas memiliki 3 makna. Absoro artinya melihat. Dengan demikian, manusia dapat memperoleh pelajaran dari apa yang dilihatnya. Alima artinya mengetahui, berilmu. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Istazana artinya meminta izin, makhluk yang beradab. Dengan ini, manusia cenderung untuk meminta izin dalam melaksanakan sesuatu yang bukan kewenangannya. Kedua, anisa artinya jinak, ramah. Dari kata ini, kita disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang ramah dan bersahabat dalam pergaulan. Ketiga, nasiah, artinya lupa. Nah, oleh karena itu, pengertian al-insan ialah makhluk yang memiliki daya nalar dan daya fikir yang dengan daya tersebut manusia dapat maju dan berkembang. Dengan daya fikir, manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Manusia dianggap kemanusiaannya paling sempurna jika ia paling benar dalam cara berpikir dan yang paling mulia usaha dan perbuatannya. Ibnu Miskawih juga mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kebaikan, manusia harus membina kerjasama. Karena usaha dalam mewujudkan kebaikan merupakan karakteristik dari tingkat kesempurnaan dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Kedua, konsep jiwa. Ibnu Miskawih menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat sebuah jiwa. Dan jiwa manusia memiliki kekuatan yang bertingkat-tingkat.
Di antaranya, pertama, daya nafsu atau an-nafsu al-bahimiyah, di mana jiwa ini membentuk dasar syahwat, usaha mencari makan, kerinduan untuk menikmati makanan, minuman, perkawinan, serta berbagai kenikmatan lainnya. Pusatnya ada di dalam hati. Kedua, daya berani atau al-nafs al-sabu'iyah, di mana jiwa ini membentuk dasar kemarahan, tantangan, dan keberanian atas hal yang menakutkan. Pusatnya ada di dalam hati. Ketiga, daya berpikir, al-nafs al-natiqoh. Jiwa ini ialah jiwa yang menjadi dasar berpikir, membedakan, dan menalar hakikat segala sesuatu. Pusatnya ada pada otak. Nah, manusia dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya jika ia mempunyai jiwa yang cerdas. Dengan jiwa itu, derajat manusia dapat dibedakan dengan binatang. Oleh karena itu, Ibnu Miskawayh mengemukakan bahwa jiwa yang rendah memiliki sifat diantaranya ujub, penipu, pembohong, sombong, dan hina. Adapun jiwa yang cerdas memiliki sifat diantaranya adil, baik hati, cinta, optimis, dan berani. Ketiga, konsep akhlak. Konsep akhlak perlu diketahui terlebih dahulu sebelum konsep pendidikannya. Karena konsep akhlak sebagai salah satu dasar dari konsep pendidikan Ibnu Miskawayh. Konsep akhlak menurut Ibnu Miskawayh dikenal dengan konsep jalan tengah atau al-wasat, di mana posisi yang paling baik adalah pada posisi yang berada di tengah, di antara dua yang ekstrim. Misalnya, manusia memiliki nafsu al-bahimiyah, maka posisi yang tengah-tengah adalah iffah, yakni menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, konsep jalan tengah ini jika dipahami secara menyeluruh merupakan konsep yang dinamis. Hal ini disebabkan adanya relativitas yang dimunculkan dalam konsep ini, di mana tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Contohnya, jalan tengahnya seorang siswa tidak sama dengan jalan tengahnya seorang guru. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa konsep jalan tengah ini memiliki pengaruh dinamis dan fleksibel. Hal inilah yang membuat konsep ini akan terus berlaku di sepanjang zaman. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam Ibnu Miskawayh. Menurut Ibnu Miskawayh, tujuan dari pendidikan Islam yaitu terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia dan sikap batin yang mampu mendorong secara spontan agar melahirkan perbuatan yang bernilai baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati yang disebut dengan as-sa'adah. As-sa'adah adalah persoalan yang utama dan mendasar bagi manusia karena mengandung unsur-unsur yang menyeluruh, meliputi kemakmuran, keberhasilan, kebahagiaan, kesempurnaan, kesuksesan, kecantikan, dan keindahan. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang diharapkan Ibnu Miskawayh yaitu bersifat menyeluruh, di mana kebahagiaan hidup manusia memiliki makna yang seluas-luasnya. Fungsi pendidikan Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh mengemukakan fungsi pendidikan Islam di antaranya. Pertama, menanamkan akhlak mulia. Nilai-nilai akhlak mulia harus ditanamkan pada peserta didik, yakni pada aspek rohani seperti jujur, sabar, dan lainnya. Dan pada aspek jasmani seperti cara berpakaian, berbicara, adab, dan lain-lain. Kedua, memanusiakan manusia. Ibnu Miskawayh mengemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu menempatkan manusia sesuai dengan substansinya sebagai makhluk yang mulia dan mengangkat manusia dari tingkatan terendah ke tingkatan tinggi. Ketiga, sosialisasi individu. Agar tercapainya kebahagiaan, maka sesama individu harus bersatu, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Keempat, menanamkan rasa malu. Rasa malu memiliki arti rasa takut terjadinya sesuatu yang buruk dari dirinya. Sehingga Ibnu Miskawayh mengemukakan bahwa tanda awal perkembangan akal yaitu munculnya rasa malu. Materi pendidikan Islam Ibnu Miskawayh. Menurut Ibnu Miskawayh, materi pendidikan Islam ditujukan agar semua manusia memperoleh materi pendidikan,
sehingga dapat memberi jalan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Dalam materi pendidikan akhlak, menurut Ibnu Miskawayh, di dalamnya terdapat 3 materi pokok. Di antaranya, pertama, perkara-perkara yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, seperti materi sholat, puasa, dan sa'i. Kedua, perkara-perkara yang wajib bagi kebutuhan jiwa, seperti materi mengenai pembahasan akidah yang benar dan motivasi agar senang terhadap ilmu. Dan yang terakhir, perkara-perkara yang wajib bagi hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti materi muamalat, perkawinan, dan saling menasihati. Nah, ketiga pokok materi tersebut didapat dari 2 sumber, yakni ilmu-ilmu rasional berhubungan dengan pemikiran dikenal dengan al-ulum al-fikriyah, dan ilmu-ilmu empiris yang berhubungan dengan indera dikenal dengan al-ulum al-hisiyah. Selanjutnya, pendidik dan anak didik. Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa pendidik yaitu seseorang yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan pendidikan. Sedangkan anak didik yaitu seseorang yang menjadi sasaran dalam kegiatan pendidikan. Seorang pendidik harus mampu menghantarkan muridnya kepada Allah. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki 3 syarat, yakni bisa dipercaya, pandai, dan dicintai. Selain itu, riwayat hidup seorang pendidik haruslah jelas dan baik, agar patut menjadi contoh bagi anak didiknya. Kemudian, lingkungan pendidikan Islam Ibnu Miskawayh. Nah, salah satu faktor penting dalam pendidikan yaitu lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia secara fitrah diciptakan untuk dapat berhubungan dengan sesama. Hal ini tidak terlalu jelas diperinci oleh Ibnu Miskawayh. Beliau hanya menjelaskan secara umum akan 3 hal, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut hendaknya diupayakan sekondusif mungkin agar terciptanya lingkungan yang baik. Selanjutnya, metode pendidikan Islam Ibnu Miskawayh. Pertama, metode alami atau tabi'i. Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa ide pokok dari metode alami ini yaitu bagaimana cara pelaksanaan kerja dan proses mendidik itu didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia secara lahir batin, jasmaniah, dan rohaniah. Sehingga wajib bagi kita untuk memulai dengan kecenderungan akan makan, dengan jalan memenuhi kebutuhan. Kemudian kecenderungan akan cinta kemuliaan. Lalu akan lahirlah kecenderungan kepada ilmu pengetahuan. Nah, urutan inilah yang dimaksud Ibnu Miskawayh tabi'i. Kedua, metode nasihat dan tuntunan. Ibnu Miskawayh mengemukakan agar anak didik menaati syariat dan berbudi luhur, maka penting untuk diberikan nasihat dan tuntunan dari pendidik. Yang ketiga, metode hukuman. Ibnu Miskawayh menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi agar dapat dijadikan pelajaran dalam mendidik. Seperti, jika anak didik tidak melaksanakan tata nilai yang telah diajarkan, maka anak tersebut dapat diberikan hukuman, sehingga anak itu dapat kembali ke tatanan nilai yang ada. Nah, pemberian hukuman harus bertahap, yakni ancaman, hardikan, dan pukulan. Keempat, metode sanjungan dan pujian. Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa jika anak didik telah mengerjakan syariat dan berperilaku baik, maka hendaknya ia dipuji. Akan tetapi, jika melakukan yang sebaliknya, maka ia jangan dikritik di depan orang banyak. Selanjutnya, relevansi pemikiran pendidikan Islam Ibnu Miskawayh dalam pendidikan di era modern. Nah, pada era modern ini anak didik mengalami kemerosotan akhlak, sehingga tahap awal yang harus dilakukan yakni pembenahan dan pendidikan akhlak. Hal ini harus selalu dipegang teguh oleh pendidik dan anak didik, dengan potensi rasional yang dapat membedakan mana yang hak dan yang batil melalui pendidikan, pengajaran, dan pengalaman. Maka diharapkan dapat terciptanya pondasi akhlak yang terpuji dan mulia. Materi yang kedua yaitu mengenai pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali.
Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Tus, wilayah Khurasan, dan wafat pada tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Al-Ghazali memiliki satu saudara. Lingkungan pertama yang menumbuhkan kesadaran Al-Ghazali yakni lingkungan keluarganya sendiri. Nah, salah satu guru Al-Ghazali yakni Al-Juwaini memberinya julukan laut yang dalam nan menenggelamkan atau Bahrun Mughriq karena luasnya ia dalam memiliki ilmu pengetahuan. Al-Ghazali juga memperoleh gelar Syaikh Al-Sufiyin, Hujatul Islam, dan Imam Al-Murabbin. Nah, adapun hasil karya Imam Al-Ghazali diantaranya Wayah Al-Maram fi ilmu Al-Kalam dalam ilmu kalam, Ihya Ulumuddin dalam ilmu tasawuf, Islam Al-Mustasfa dalam ilmu hukum, Maqasid Al-Falasifah, Tahaput Al-Falasifah dalam ilmu filsafat, dan masih banyak lagi karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Ghazali. Tujuan pendidikan Islam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukan ataupun kemegahan. Karena jika tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan timbul rasa dengki, benci, dan permusuhan. Nah, agar manusia sampai pada kesempurnaan ilmu, maka harus berusaha dalam mencari ilmu. Kemudian mengamalkan keutamaan-keutamaan melalui ilmu yang telah dipelajari, di mana keutamaan ini akan menghantarkan manusia untuk dekat kepada Allah dan akhirnya dapat membahagiakan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai melalui kegiatan pendidikan menurut Al-Ghazali yakni agar tercapainya kesempurnaan insani yang berakhir pada pendekatan diri kepada Allah dan agar kesempurnaan insani yang berakhir pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan Islam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kurikulum pendidikan yakni mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan sehingga anak didik mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun berdasarkan pandangan Al-Ghazali mengenai kurikulum, ia membedakannya menjadi dua bagian, yaitu ilmu agama dan non-agama, dan juga membedakan ilmu pengetahuan menjadi tiga bagian, diantaranya A. Ilmu yang tercela yang tidak patut dipelajari, seperti sihir, ramalan, dan sebagainya. B. Ilmu yang terpuji yang patut untuk dipelajari, yang meliputi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yakni ilmu yang harus dipelajari oleh semua orang, yaitu ilmu agama dan ilmu tauhid. Kemudian ilmu fardu kifayah yakni ilmu yang dipelajari oleh sebagian muslim untuk memudahkan urusan duniawi. Contohnya ilmu hitung, kedokteran, teknik, ilmu pertanian, dan industri. C. Ilmu terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit dan tercela jika mempelajarinya secara mendalam, karena menimbulkan kegoncangan iman dan ilhad atau meniadakan Allah seperti ilmu filsafat. Yang keempat yaitu metode pendidikan Islam Al-Ghazali. Dalam mengajar, Al-Ghazali menggunakan cara keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada anak didiknya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa metode pendidikan menurut Al-Ghazali dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya 1. Metode pendidikan agama, 2. Metode pendidikan akhlak. Metode pendidikan agama yakni dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjut dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu,
pembinaan dengan dalil-dalil yang membantu penguatan akidah. Yang kedua, metode pendidikan akhlak, yaitu dengan menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasaan. Dengan adanya metode akhlak, pendidikan dapat mengarah kepada pembentukan akhlak mulia. Yang kelima, yaitu pendidikan dan anak didik. Yang pertama, pendidik. Ada 3 syarat yang harus dimiliki seorang pendidik menurut Al-Ghazali, antara lain 1. Memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki wibawa, dan memiliki kasih sayang. Kemudian anak didik. Agar terdapat kesesuaian antara pendidik dan anak didik, maka Al-Ghazali mengemukakan beberapa hal yang harusnya dimiliki oleh anak didik. Di antaranya 1. Memuliakan guru, tidak sombong dan bersikap rendah hati. 2. Tidak terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan dunia. Yang ketiga yaitu merasa satu bangunan dengan murid lainnya, sehingga saling menyayangi dan tolong-menolong. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari mempelajari berbagai aliran atau mazhab yang dapat mengacaukan pikiran. Yang kelima yaitu mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat agar tercapai tujuan dari setiap ilmu yang dipelajari. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu relevansi pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali di dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam Al-Ghazali yang relevan dalam pendidikan di Indonesia, yakni dengan diterapkannya pendidikan karakter. Mengingat kemerosotan moral sudah menjadi perbincangan manis di dunia pendidikan Indonesia. Keteladanan ini diperoleh dari keteladanan yang baik dari seorang pendidik. Keteladanan ini dapat direalisasikan melalui pembiasaan akhlak pada anak didik sejak dini. Jika seorang pendidik ingin mendidik anak memiliki sikap pemurah dan kasih sayang, maka pendidik harus memberikan contoh yang baik terhadap anak didiknya, karena metode keteladanan merupakan salah satu metode yang paling berhasil dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik pada saat ini. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam Al-Zarnuji, yaitu biografi Al-Zarnuji. Imam Al-Zarnuji memiliki nama lengkap Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Selain itu ada juga yang mengatakan namanya adalah Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Al-Zarnuji Tajuddin. Ia adalah seorang ulama Hanafi yang hidup sekitar abad ke-13 Masehi. Dia adalah seorang penulis dari Bukhara selama dinasti Abbasiyah. Jika dilihat dari periodisasi hidupnya sesuai dengan catatan sejarah, periode ini adalah masa keemasan Islam, khususnya dalam aspek keagamaan pendidikan. Yang kedua yaitu konsep pemikiran pendidikan Al-Zarnuji. Konsep pemikiran pendidikan Al-Zarnuji jika dibandingkan dengan para pemikir pendidikan Islam menunjukkan bahwa pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran para pemikir lainnya. Pendidikan lain seperti Al-Ghazali yang sama-sama menonjolkan aspek etika pembelajaran, tetapi pada yang dikonseptualisikan oleh Al-Zarnuji juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Al-Zarnuji. Konsep tujuan pendidikan menurut Al-Zarnuji dapat dilihat dari pendapatnya bahwa belajar adalah ibadah yang benar dan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk mencari keridhaan Allah, kebahagiaan akhirat, mengembangkan dan memelihara Islam, syukuri nikmat akal dan hilangkan kebodohan. Tujuan pendidikan menurut Al-Zarnuji sebenarnya bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga tujuan duniawi, asalkan tujuan duniawi ini sebagai instrumen untuk mendukung tujuan keagamaan.
Tujuan agama adalah sebagai tujuan belajar. Kemudian Al-Zarnuji juga memiliki pola pikir di mana semua orang bisa menjadi peserta didik dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencari ilmu, karena belajar bisa dilakukan seumur hidup. Al-Zarnuji juga berpendapat bahwa hukum belajar adalah wajib sebagai setiap muslim. Selain itu, menurutnya, tidak semua ilmu harus dipelajari. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu yang berproses dalam hal belajar, harus menunjukkan keseriusan dalam hal belajar. Demikian juga guru harus berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar pada tingkat yang lebih baik. Guru harus memiliki otoritas dalam mengajar. Ini akan mewujudkan pendidikan yang optimal, yaitu dalam pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.